Pernahkah terbayangkan sesuatu yang dirawat, disiram, dan dipupuk berakhir di tempat sampah? Di beberapa daerah di Indonesia, pemandangan seperti ini bukanlah fiksi. Tumpukan mentimun hijau yang segar membusuk di selokan atau menjadi pakan ternak. Ini bukan tentang kelalaian, bukan pula tentang kurangnya rasa syukur. Ini adalah potret keputusasaan. Fenomena buang sayur adalah luka terbuka dalam rantai pangan kita. Mengapa petani memilih membuang hasil keringat mereka sendiri daripada menjualnya? Bersama Bisnis Indonesia Jatim, kita akan membedah fenomena ini. Pada sekitar Januari-Februari 2019, beredar video di media sosial yang menunjukkan beberapa petani di wilayah Banyuwangi Selatan, terutama di daerah Bangurejo, Purwoharjo, dan Tegal Limo membuang keranjangan buah naga ke sungai dan parit. Buah yang dibuang terlihat masih dalam kondisi sangat segar dan layak konsumsi. Hal itu dilakukan karena produksi berlimpah yang menyebabkan harga terjun bebas. Pada Mei 2020 awal masa pandemi, petani sayur di Pujon Kabupaten Malang melakukan aksi serupa. Pembatasan sosial menyebabkan distribusi sayur ke kota-kota besar jadi terhambat dan pasar-pasar ditutup. Ribuan ikat sayuran termasuk mentimun dan sayuran hijau lainnya dibuang ke sungai sebagai bentuk protes dan keputusasaan karena tidak ada tengkulak yang membeli. Pada kisaran Oktober 2024, para petani di Kabupaten Jombang juga tercatat pernah membuang hasil panen mentimun mereka karena hujan deras yang terus-menerus menyebabkan tanaman mentimun membusuk di lahan dan gagal panen. Petani yang kecewa membuang sisa-sisa timun yang rusak ke pinggir jalan atau saluran air karena tidak laku, dijual dan hanya menambah biaya operasional jika dipanen secara serius. Baru-baru ini, pada awal April 2026 beredar video di media sosial dari akun Sarjana Sayur. Petani atau pedagang di Jember, Jawa Timur melakukan aksi membuang puluhan karung hasil panen mentimun ke sungai. Harga anjlok di tingkat petani sehingga hasil penjualan tidak mampu menutupi upah buruh petik dan biaya distribusi. Dalam dunia pertanian, ada titik di mana harga jual menjadi lebih rendah daripada biaya operasional untuk memanen. Bayangkan, harga mentimun di tingkat petani anjlok hingga Rp500 per kilogram. Padahal untuk memanennya petani butuh biaya tenaga kerja, biaya karung, hingga biaya transportasi ke pasar atau tengkulak. Jika biaya memanen dan mengirim adalah Rp700 per kilogram, sementara harga jual hanya Rp500, maka setiap 1 kilogram yang mereka panen justru menambah hutang mereka sebesar Rp200. Membiarkan sayur membusuk di pohon atau membuangnya adalah pilihan paling rasional secara ekonomi, meski paling menyakitkan secara batin. Mereka memilih berhenti merugi daripada terus melangkah menuju kebangkrutan yang lebih dalam. Lalu, apa sebenarnya yang memicu kehancuran harga ini? Pertama, panen raya serentak. Seringkali petani di satu wilayah menanam komoditas yang sama di waktu yang sama. Saat panen tiba, pasar kebanjiran stok atau oversupply yang mengakibatkan harga hancur. Hukum ekonomi dasar berlaku. Pasokan melimpah, permintaan tetap, harga pun terjun bebas. Kedua, rantai distribusi yang terlalu panjang. Seringkali saat petani membuang sayur karena harga murah, kita sebagai konsumen di kota masih membeli dengan harga tinggi. Keuntungan itu terserap di tengah jalan oleh tengkulak, biaya logistik, hingga margin pasar retail yang meninggalkan petani di posisi paling rentan. Ketiga, daya tahan komoditas. Mentimun adalah sayur yang cepat busuk, begitupun buah naga. Tanpa teknologi penyimpanan dingin atau cold storage yang memadai, petani tidak punya pilihan untuk menunda penjualan. Mereka tidak punya waktu untuk menunggu harga naik. Fenomena membuang mentimun ke sungai adalah bentuk protes bisu sekaligus keputusan ekonomi yang menyakitkan bagi para petani. Kejadian ini biasanya viral saat harga di tingkat lahan jatuh bebas hingga menyentuh titik terendah yang tidak masuk akal. Bagi orang awam, membuang makanan terlihat seperti pemborosan. Namun bagi petani ini adalah kalkulasi kerugian. Biaya panen lebih besar dari harga jual. Untuk memanen timun petani butuh biaya buruh petik, biaya karung, dan biaya transportasi ke pasar atau tengkulak. Dengan membuang atau membiarkan timun membusuk, petani berhenti mengeluarkan uang operasional. Menjualnya justru membuat mereka semakin merugi. Untuk mencegah kejadian buang timun terulang, para ahli dan aktivis pangan biasanya mendorong hilirisasi, mengolah timun menjadi produk lain seperti acar, pasta, atau produk kecantikan agar memiliki nilai tambah dan masa simpan lebih lama. Peran pemerintah daerah juga diperlukan untuk mengatur manajemen pola tanam dan jadwal tanam antar wilayah agar panen tidak terjadi secara bersamaan dalam jumlah masif. Dalam hal stabilitas harga,
Butuh wadah untuk memperkuat posisi tawar petani melalui koperasi agar tidak terus-menerus didikte oleh harga tengkulak. Membuang sayur adalah alarm keras bagi kita semua. Solusi bukan hanya soal memberi bantuan tunai, tapi soal memperbaiki ekosistem. Fenomena ini adalah pengingat bagi kita sebagai konsumen bahwa di balik harga murah yang kita nikmati di pasar, seringkali ada air mata petani yang terpaksa membuang hasil keringatnya sendiri.